Erik ten Hag dapat belajar pelajaran dari Ole Gunnar Solskjaer di jeda internasional. Bos Manchester United Erik ten Hag akan sangat berharap bahwa para pemainnya akan berhasil mempertahankan bentuk kemenangan mereka setelah jeda internasional. Dengan setan merah telah menemukan kaki mereka di bawah bimbingan pelatih asal Belanda itu selama beberapa minggu terakhir, Ten Hag baru-baru ini berhasil membuat bintang-bintang Unitednya bersinar di semua silinder setelah awal yang mengecewakan untuk kampanye, dan akan berharap untuk terus bekerja dengan baik agar bisa membantu harapan mereka menyegel kualifikasi Liga Champions antara sekarang dan akhir musim nanti. United telah memenangkan 5 dari 6 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, tetapi akan dipaksa untuk menunggu hingga bulan depan untuk mendapatkan kesempatan memperpanjang rekor impresif mereka. Dengan pertandingan yang dijadwalkan akhir pekan ini melawan Leeds United telah ditunda menjelang jeda internasional. Penting bagi pasukan Ten Hag untuk bisa menghindari kehilangan momentum mereka sebelum tes berikutnya melawan Man City yang akan menjadi favorit besar untuk mengklaim rampasan di derby pertama musim baru. Manajer United akan berusaha menghindari nasib yang sama seperti Ole Gunnar Solskjaer setelah jeda internasional pertamanya yang bertanggung jawab atas United. Dia mengalami penurunan dramatis dalam bentuk pada tahap awal waktunya di ruang istirahat. Pelatih Norwegia menikmati beberapa bulan pertama yang kuat di United setelah mengambil pekerjaan itu pada November 2018 dengan para pemainnya tampil cemerlang hingga musim berhenti pada Maret. Cerita yang sama juga terjadi setelah restart di Liga Primer yang sempat ditunda di awal wabah COVID-19, di mana United hanya memenangkan 2 dari 8 pertandingan liga terakhir mereka di musim tersebut, serta tersingkir dari Liga Champions oleh Barcelona. Ten Hag tidak akan mampu melakukan kesalahan seperti ini setelah jeda internasional akhir bulan ini, dengan perubahan nasib yang mampu membatalkan semua kemajuan yang telah dibuat sejak ia menggantikan Ralf Rangnick setelah pertandingan terakhir di akhir musim kemarin. The Red Devils memiliki total 13 pertandingan untuk dimainkan dalam 6 minggu setelah jeda, dan akan putus asa untuk menghindari kehilangan terlalu banyak poin karena mereka ingin bersaing dengan klub-klub besar Liga Primer di ujung bisnis table. Mereka juga akan berharap untuk memesan tempat mereka di babak sistem gugur Liga Eropa, dengan banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan setelah kalah 1 dan memenangkan yang lainnya dari 2 pertandingan penyisihan grup pertama mereka. Berhasil mengamankan kemenangan yang sangat dibutuhkan atas FC Sheriff di laga tandang pada Kamis malam. Ten Hag kemudian mengungkapkan bahwa dia akan menggunakan jeda internasional untuk mengadakan pertemuan dengan petinggi klub. Pembicaraan akan berada di area menetapkan arah mereka selama beberapa bulan ke depan dan mulai merencanakan untuk bursa transfer Januari atau bursa transfer musim panas mendatang. Selalu menggunakan jeda seperti ini adalah berguna. Kami memiliki banyak pertemuan. Kami harus meningkatkan struktur di dalam dan di sekitar klub yang akan kami lakukan. Kami juga akan melihat ke bursa transfer Januari atau musim panas mendatang. Tetapi kami juga akan meningkatkan cara bermain kami dengan membuat rencana, dan tentu saja periode mendatang ini dengan setiap hari ketiga permainan kami harus bersiap untuk itu. 90% pergi untuk tugas internasional, tetapi yang lain akan berlatih dengan baik, dan sisanya kami harus mempersiapkan dengan sangat baik. Dan saya harap semua orang tetap bugar, kembali, sehat kembali, dan kami harus masuk dan menyerang. Donny van de Beek setuju dengan Erik ten Hag atas rencana Manchester United. Erik ten Hag ditunjuk sebagai manajer Manchester United seharusnya memberi Donny van de Beek keunggulan yang dia butuhkan untuk bersinar di panggung Liga Primer. Namun 6 pertandingan memasuki musim ini, mantan pemain Ajax itu hanya mencatatkan 19 menit waktu bermain.
direkrut seharga 35 juta pound sterling oleh Ole Gunnar Solskjaer 2 musim panas lalu. Van de Beek bersinar di bawah Ten Hag di Amsterdam. Perjuangannya di Old Trafford sejak itu telah didokumentasikan dengan baik, terutama setelah kehilangan Frenkie de Jong dalam apa yang menjadi sorotan publik di musim panas kemarin. Van de Beek mungkin mengharapkan peran yang lebih menonjol untuk United di musim ini. Saat ini absen karena cedera, Scott McTominay dan Christian Eriksen lah yang ditempatkan United di sektor tengah, dengan Casemiro akhirnya akan mendapatkan tempatnya di starting line up di masa mendatang. Hal tersebut membuat Van de Beek berada di persimpangan jalan dalam karirnya di United. Namun, sementara kurangnya menit bermain telah menyebabkan dia dijauhi oleh manajer Belanda Louis van Gaal. Pemain berusia 25 tahun tersebut tampaknya memiliki gambaran yang lebih besar dalam pikirannya. Berbicara tentang rekan senegaranya itu selama tur pramusim, manajer yang baru diangkat Ten Hag mengatakan, "Itu sama untuk setiap pemain. Dia harus melakukannya sendiri. Saya sebagai manajer dan staf pelatih di sekitarnya dapat melakukan segalanya untuk mengatur kondisi yang tepat sehingga dia bisa tampil. Tetapi pada akhirnya, pemain harus melakukannya sendiri. Mereka harus bertanggung jawab atas kinerja mereka. Donny memiliki kemampuan dan saya telah melihatnya ketika di Ajax, tetapi dia harus membuktikan dirinya." Sementara itu, ketika berbicara tentang waktu bermainnya sendiri sebulan memasuki musim baru, Van de Beek tampaknya setuju. Dia berkata, "Bro, klub seperti United membutuhkan banyak pilihan dan membutuhkan skuad besar untuk bermain dan memiliki musim yang baik. Semua orang ingin bermain, tetapi Anda harus menunjukkannya dan Anda perlu meningkatkan diri setiap hari untuk berada di starting line up. Memiliki banyak pilihan akan membuat semua orang tetap tajam dan untuk ini kami membutuhkan banyak pemain bagus." Manchester United memberitahu Frenkie de Jong keuntungan memboyong Antony daripada Raphinha. Manchester United mungkin lebih diuntungkan dengan memboyong pemain sayap Ajax Antony daripada pemain Leeds United Raphinha, kata seorang mantan gelandang. "Kami memahami bahwa Antony adalah salah satu target transfer Erik ten Hag di musim panas kemarin, sementara Raphinha dicari oleh Chelsea dan Barcelona kala itu." Kedua pemain Brazil telah menarik perhatian sejumlah raksasa Eropa setelah menjalani musim yang mengesankan. Raphinha awalnya dikaitkan dengan United sebelum jelas Ten Hag mengejar jalan lain. Salah satunya ialah Frenkie de Jong. Dan kami memahami bahwa kesepakatan prinsip untuk pemain Belanda itu disepakati Manchester United dengan Barcelona. Mantan pemain United Lucas Wax mengatakan bahwa memboyong Antony yang mengangkat Eredivisie di bawah Ten Hag musim lalu atas Raphinha akan lebih menguntungkan United. Frenkie de Jong, Antony dan Donny van de Beek semuanya pernah bermain di bawah bos baru. Sesuatu yang bisa memainkan peran penting dalam pembangunan kembali United. Raphinha telah melakukannya di Liga Premier dan tentu saja kami belum melihat Antony melakukannya. Tetapi saya pikir dia memiliki kemampuan untuk melakukan itu jika United benar-benar memasukkannya. Ini adalah kesempatan bagi Ten Hag untuk memiliki beberapa pemain potensial bersama Donny van de Beek dan Frenkie de Jong jika mereka mendapatkannya, yang tahu manajemen dan taktiknya luar dalam. Jelas Raphinha terlihat seperti pemain yang sangat cocok, tapi saya bisa mengerti mengapa Ten Hag mungkin lebih memilih Antony karena koneksi itu di Ajax. Saya pikir apa yang dilakukan Ten Hag adalah menargetkan pemain yang dia kenal, yang menurut saya cukup penting, akan sangat berguna baginya untuk memiliki pemain di lapangan yang pernah bekerja dengannya sebelumnya dan tahu apa yang dia ingin mereka lakukan.